Halo semuanya, selamat datang. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting, apalagi buat kalian yang lagi siap-siap terjun ke dunia nyata. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya negara-negara itu saling ngobrol, kerjasama, atau bahkan saingan di panggung dunia? Gini ya, kita bakal kupas tuntas semuanya sekarang tentang Indonesia di jaringan global dan memahami hubungan internasional. Yuk langsung aja kita mulai. Menurut Anda, apa yang akan terjadi apabila negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Coba deh bayangin situasi kayak gini di sekolah. Pasti tiap hari ada ribuan interaksi kan? Nah, gimana jadinya kalau ada satu siswa yang benar-benar mengisolasi dirinya? Dia nggak ikut ekskul, nggak mau kerja kelompok, bahkan makan di kantin aja sendirian terus. Udah pasti dia bakal ketinggalan banyak banget info, susah kalau butuh bantuan, dan ya ngerasa kesepian banget. Analogi simpel ini tuh pas banget buat ngegambarin posisi sebuah negara loh. Coba pikirin, apa jadinya kalau negara kita mutusin tali pertemanan dengan belahan dunia yang lain? Jelas banget, kita nggak bakal bisa bertahan, apalagi maju kalau cuma sendirian. Hubungan internasional, yaitu interaksi, relasi, dan komunikasi antar negara dalam berbagai bidang. Pemahaman tadi itu ngebawa kita ke konsep ini. Kalau di sekolah kalian punya circle pertemanan atau grup angkatan, hubungan internasional ini ibarat sistem jaringan networking global di tingkat dunia. Gampangnya gini, ini tuh rutinitas kehidupan antar bangsa, mulai dari interaksi, relasi, sampai komunikasi di banyak sektor. Jadi ini bukan sekedar istilah politik yang berat dan ngebosenin ya, bisa soal pendidikan, pertukaran ekonomi, kolaborasi budaya, sampai urusan penanganan kesehatan global. Semuanya saling butuh dan yang pasti semuanya saling terhubung. Dalam kajian hubungan internasional, ada definisi dari KBI, yaitu kajian untuk membangun dunia yang lebih baik dan lebih damai, serta membawa perspektif ahli seperti John Lewis Gaddis. Yang bikin ini makin menarik tuh, kalau kita ngelihat tujuan akhirnya. Banyak yang mikir kalau urusan luar negeri itu isinya cuma debat politik yang alot atau sekedar rebutan kekuasaan. Padahal nih, menurut kajian hubungan internasional, tujuan utamanya itu jauh lebih mulia, yaitu buat ngebangun dunia yang lebih baik dan pastinya lebih damai. Kita juga bisa lihat ini dari sudut pandang pakar kayak John Lewis Gaddis. Jadi intinya hubungan global ini emang dirancang buat nyiptain lingkungan yang aman buat semua orang. Persis kayak usaha kita bareng-bareng buat bikin suasana sekolah yang bebas dari perundungan dan penuh sama rasa toleransi. Nah, coba perhatiin gambar yang satu ini, yang nunjukin jaringan global koneksi Indonesia. Visual ini benar-benar ngambarin posisi negara kita di panggung dunia dengan sangat brilian. Lihat deh, grafis bendera merah putih kita di tengah, dikelilingi titik-titik dan garis yang saling nyambung ngebentuk jaring yang super kompleks. Ini tuh representasi yang pas banget dari analogi sekolah global kita tadi. Indonesia nggak cuma diam di pojokan kelas yang sepi dan gelap. Sebaliknya, kita terhubung dengan kuat ke dalam sebuah sistem yang luas banget, di mana setiap titik simpulnya punya peran yang sangat penting. Apapun yang terjadi di jaringan ini bisa ngaruh ke kita, dan sebaliknya, keputusan yang kita ambil juga bisa ngasih dampak jauh sampai ke benua lain. Prinsip dasar pola hubungan luar negeri Indonesia, bebas aktif. Terus gimana sih persisnya cara Indonesia bergaul di sekolah global ini? Ibaratnya apa sih rules atau pedoman pertemanan kita biar nggak gampang terseret arus yang salah? Nah, prinsip dasarnya itu terangkum dalam dua kata yang benar-benar powerful, bebas aktif. Dua kata simpel ini bukan sekedar slogan basa-basi, tapi udah jadi kompas penunjuk arah yang super esensial buat bangsa kita pas navigasiin pergaulan internasional yang dinamis, bahkan sejak Indonesia baru aja merdeka loh. Sekarang kita lihat konsep bebas aktif secara rinci. Di sisi kiri ada bebas, yang artinya tidak memihak blok kekuatan tertentu, tidak terikat fakta militer, dan bebas bertindak tanpa tekanan. Di sisi kanan ada aktif, yang berarti berkontribusi meredakan ketegangan, ikut organisasi internasional, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Yuk kita bedah pelan-pelan biar makin paham. Kita mulai dari bebas. Ini artinya negara kita dengan tegas nolak buat gabung sama circle-circle eksklusif atau geng militer rival yang bisa memicu konflik besar. Kita itu merdeka, bertindak tanpa tekanan atau paksaan dari negara manapun. Nah, kalau aktif, itu berarti kita nggak cuma asik jadi penonton pasif kalau lagi ada drama atau konflik antar negara. Kita tuh sangat proaktif. Kita ikut macam-macam organisasi internasional, turun tangan ngebantu ngeredain ketegangan, dan benar-benar berjuang buat perdamaian dunia. Bayangin aja Indonesia ini kayak ketua OSIS yang netral ke semua geng pergaulan, tapi selalu siap dan jadi yang pertama maju buat ngedamain teman-temannya yang lagi ribut. Keren banget, Kang? Fondasi moral, mencari perdamaian dan menghormati perjanjian. Yang bikin prinsip bebas aktif ini makin luar biasa adalah fondasi di baliknya. Ini tuh bukan sekadar taktik politik sesaat atau strategi buat cari untung ekonomi doang. Kebijakan ini tuh akarnya dalam banget di nilai-nilai moral dan religius yang dianut sama masyarakat kita. Rujukan moral kita ini negasin satu pesan penting banget. Ngejalin hubungan yang damai, menghormatin perjanjian antar pihak, dan ngehindarin konflik sama mereka yang nawarin perdamaian, itu pada dasarnya adalah keharusan moral.
Jadi, cara kita bergaul di dunia internasional ini benar-benar nyerminin integritas dan nurani bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Jangkauan global jaringan Indonesia. Sekarang, mari kita lihat hasil nyatanya di peta dunia ini. Garis-garis koneksi yang meliuk-liuk dinamis ini nunjukin betapa luasnya jangkauan pergaulan kita. Lewat sikap yang aktif dan strategi ngebangun jaringan yang selalu bawa misi damai tadi, Indonesia berhasil ngebangun jembatan penghubung ke seluruh penjuru bumi. Mulai dari tetangga-tetangga terdekat kita di Asia, terus merambah ke Australia, sampai nyeberangin samudera luas ke benua-benua lainnya. Kita dihormati dan suara kita didengar di meja perundingan dunia justru karena kita milih buat berteman pakai prinsip yang baik, adil, dan ngasih manfaat buat semua pihak. Mengapa Indonesia memilih pola bebas aktif, dan apa faktor yang mengharuskan kita menjalin hubungan dengan negara lain? Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Coba deh diskusin hal ini bareng teman-teman kalian di kelas. Kenapa sih pola sosial bebas aktif ini jadi strategi yang super vital buat kelangsungan hidup negara kita di dunia yang terus berubah ini? Dan kira-kira, faktor-faktor internal dan eksternal apa aja ya yang terus dorong kita buat berinovasi dan memperluas jaringan internasional kita sampai hari ini? Jadikan pertanyaan ini sebagai pemantik rasa ingin tahu kalian ya. Teruslah belajar, dan jangan lupa buat pantau terus berita dunia, karena pemahaman kalian hari ini bakal nentuin banget arah masa depan bangsa kita. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan pastinya teruslah merajut koneksi yang positif di sekitar kalian.